Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F kelompok 7 ekologi akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Benarkah kerusakan habitat dan perburuan liar menjadi ancaman terbesar bagi penurunan populasi spesies harimau Sumatera? Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan subspesies harimau terkecil di dunia dengan ciri khas berupa belang yang lebih gelap dan rambut yang lebih tebal. Habitat dari harimau Sumatera berada di hutan, dataran rendah hingga ke dataran tinggi, bahkan sampai ke perkebunan karet hingga ke perkebunan sawit selama masih ada persediaan makanan, air bersih, dan juga ketenangan. Sayangnya, status konservasi harimau Sumatera sangat kritis. Menurut IUCN Red List, sejak tahun 2008, harimau Sumatera masuk kategori critically endangered atau sangat terancam punah. Perjalanan populasinya pun sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 1960, terdapat sekitar 1.100 individu. Tahun 1985 hingga 1994 turun menjadi 500 individu. Kemudian tahun 2007 hanya terdapat 300 individu. Kemudian tahun 2019 sedikit membaik menjadi 317 individu. Namun, angka ini masih jauh dari aman. Tanpa perlindungan yang serius, harimau Sumatera bisa punah seperti saudaranya, yaitu harimau Jawa dan harimau Bali. Salah satu penyebab utama turunnya populasi harimau Sumatera yaitu kerusakan habitat, di mana deforetasi terus-menerus terjadi akibat perluasan lahan kelapa sawit, penebangan liar, serta alih fungsi hutan menjadi pemukiman. Tahun 2000 hingga 2012, lebih dari 20% habitat harimau Sumatera itu hilang. Akibatnya, ruang jelajah harimau itu berkurang, ruang mangsa alami seperti rusa dan babi hutan ikut menurun, serta konflik antara manusia dan harimau Sumatera sering terjadi. Namun, ada fenomena menarik. Dalam rentan 2002 sampai 2013, ketika kebun sawit tumbuh dewasa di atas 5 tahun, kualitas habitat justru lebih sedikit membaik daripada sebelumnya. Harimau ternyata cenderung memilih habitat si sawit dan karet itu di usia 5 tahun ke atas karena sepinya aktivitas manusia. Selain kehilangan habitat, perburuan liar menjadi ancaman besar lainnya. Harimau Sumatera diburu karena tubuhnya bernilai ekonomi tinggi di pasar ilegal. Kulitnya sebagai hiasan, kemudian taring, tulang, dan bagian tubuh lainnya sebagai obat tradisional. Perburuan menjadi jaringan perdagangan satwa liar ilegal yang terorganisasi hingga sulit dihentikan sehingga berdampak besar. Perburuan harimau yang masih bisa berkembang biak dapat menghambat regenerasi alami dan mengganggu pertumbuhan populasi. Perburuan juga merusak struktur sosial harimau di alam. Konflik antara manusia dan harimau Sumatera juga masih menjadi salah satu ancaman yang masih diperdebatkan. Misalnya di wilayah Bengkulu Utara, interaksi negatif antara manusia dan harimau muncul ketika habitat alami harimau mengalami kerusakan serta ketersediaan mangsa yang berkurang. Akibatnya, harimau mulai mendekati pemukiman penduduk, memangsa ternak hingga terjadi pertemuan langsung dengan manusia. Masyarakat setempat mengalami banyak dampak seperti ketakutan beraktivitas, kehilangan hewan ternak, dan gangguan ekonomi. Meskipun begitu, sebagian besar masyarakat ternyata menyadari bahwa konflik ini berakar dari kerusakan habitat hutan yang semakin parah. Untuk menjaga kelestarian harimau Sumatera, diperlukan strategi konservasi yang menyeluruh melalui pendekatan in situ di habitat aslinya dan ex situ di luar habitat alaminya. Berbagai lembaga di Indonesia telah mendukung upaya ini, seperti Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Bukit Tinggi yang berperan dalam perlindungan dan perawatan harimau secara berkelanjutan. Jadi, apakah benar kerusakan habitat dan perburuan liar menjadi faktor utama dari penurunan populasi harimau Sumatera? Berdasarkan hasil diskusi kami menunjukkan bahwa perburuan liar dan juga kerusakan habitat merupakan faktor paling utama dari penurunan populasi harimau Sumatera di Pulau Sumatera.